Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalwa Kirani Adha. Di sini saya akan menjelaskan materi turunan, yaitu persamaan hiperbola berpusat di titik 0,0 dan P, Q. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian hiperbola. Hiperbola adalah himpunan semua titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu sama. Kedua titik tertentu itu disebut dengan fokus titik api hiperbola. Suatu persamaan hiperbola memiliki unsur-unsur di dalamnya, yaitu titik fokus, titik pusat, titik puncak, sumbu simetris, sumbu nyata, sumbu imajiner, persamaan direktris, eksentrisitas, dan panjang latus rektum. Nah, titik fokus adalah dua titik tertentu yang bukan merupakan himpunan dari hiperbola. Sumbu imajiner adalah sumbu vertikal pada hiperbola, sedangkan sumbu nyata adalah sumbu horizontal pada hiperbola. Persamaan direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Eksentrisitas adalah ukuran sebuah irisan kerucut menjauhi lingkaran secara matematis. Eksentrisitas didefinisikan perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyatanya. Nah, panjang latus rektum adalah garis yang melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Titik puncak hiperbola adalah titik A dalam kurung min A,0 dan B A,0 adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Fokus titik api yaitu F1 sama dengan dalam kurung min C,0 dan F2 dalam kurung C,0. Titik pusat lingkaran yaitu 0,0. Sumbu simetri yaitu sumbu utama yaitu sumbu X dan sumbu sekawan yaitu sumbu X. Sumbu nyata yaitu AB sama dengan 2A dan sumbu imajiner yaitu CD sama dengan 2C. Titik A dan titik B disebut titik pusat puncak hiperbola yang merupakan titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Latus rektum adalah garis vertikal yang melalui salah satu fokus tegak lurus sumbu nyata dan memotong hiperbola di dua titik. Panjangnya adalah 2B kuadrat per A. Di sini terdapat gambar hiperbola berpusat di 0,0. Nah, terdapat dua macam bentuk hiperbola, yakni hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Nah, di sini saya akan menjelaskan hiperbola horizontal terlebih dahulu pada titik 0,0. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bahwa ini merupakan titik pusat dan ini merupakan titik puncak. Dan ini merupakan garis asimtot. Nah, pada gambar ini kita mendapatkan persamaan umum yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini terdapat unsur-unsurnya yaitu koordinat titik puncaknya di A1 dalam kurung min A,0 dan A2 dalam kurung A,0. Sumbu nyata utama sumbu X dan sumbu sekawan yaitu sumbu Y. Titik pusat di F1 yaitu min C,0 dan F2 C,0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini terdapat persamaan nilai eksentrisitas C sama dengan C per A dan persamaan garis asimtotnya yaitu Y sama dengan B per A dikali B per AX dan Y min B per AX. Panjang latus rektumnya yaitu latus rektum per 2B kuadrat per A. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hiperbola vertikal dengan pusat 0,0. Sama seperti yang sebelumnya, yang ini merupakan titik pusatnya, ini merupakan titik puncaknya, dan ini merupakan garis asimtotnya. Nah, dari gambar ini kita mendapatkan persamaan umum yaitu X min X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
Nah, unsur-unsur pada hiperbola vertikal di titik 0,0 yaitu koordinat titik puncaknya di B1 yaitu 0, B dan B sama dengan 0, min B. Sumbu utamanya yaitu sumbu Y dan sumbu sekawannya itu sumbu X. Berbeda dengan hiperbola horizontal, sumbu utamanya itu sumbu X dan sumbu sekawannya itu sumbu Y. Nah, titik fokus di F1 sama dengan 0, C dan F2 min 0, C, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Saya akan menjelaskan hiperbola berpusat di P, Q. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa titik pusatnya berada di sini, titik puncaknya berada di sini, dan garis asimtutnya berada di sini. Ini merupakan garis asimtut. Nah, pada gambar ini kita dapat menemukan persamaannya, yaitu X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, unsur-unsurnya adalah koordinat titik puncaknya di A1, A tambah P, Q, di A2, min A tambah P, Q. Sumbu utamanya adalah Y sama dengan A, E sama dengan Q, dan sumbu sekawannya adalah X sama dengan P. Nah, titik fokus di F1 sama dengan adalah C tambah P, Q, dan F2 adalah min C tambah P, Q, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, persamaan asimtotnya adalah Y kurang P sama dengan B per A X tambah P, dan Y kurang Q sama dengan min B per A X tambah P. Nah, selanjutnya kita beralih ke hiperbola vertikal dengan pusat M, Q. Pada gambar ini sama dengan gambar yang pertama, ini merupakan titik pusat. Ini merupakan titik puncaknya, dan ini titik pusatnya, dan ini adalah garis asimtutnya. Nah, pada gambar ini kita mengetahui persamaannya, yaitu min X kurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, unsur-unsurnya adalah koordinat titik puncaknya di B1 P, B tambah Q, dan B2 P, min B tambah Q. Sumbu utamanya adalah X sama dengan P, dari sumbu sekawan adalah Y sama dengan Q. Titik fokus di F1 P, C tambah Q, dan F2 P, min C tambah Q, di mana C kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, di sini terdapat sebuah contoh soal, yaitu tentukan persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0 dari diketahui fokusnya dalam kurung min, 8 dan 8,0 serta titik puncaknya min 7,0 dan 7,0. Nah, titik fokusnya itu min 8,0 dan 8,0, jadi C sama dengan 8. Titik puncak yaitu min 7,0 dan 7,0, jadi A sama dengan 7. Nah, di sini kita akan mencari B, yaitu akar C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan yang kita ketahui tadi, yaitu C-nya itu 8 dan A-nya itu 7. Jadi 8 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan 64 dikurang 49. Hasilnya itu 15 kuadrat. Akar 15. Nah, di sini kita akan mencari B, yaitu akar C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan, nah, yang diketahui tadi itu adalah C-nya itu 8 dan A-nya itu 7. Berarti 8 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan 64 dikurang 49, hasilnya akar 15. Nah, kita ubah ke bentuk persamaan hiperbola, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat dikurang 1. X kuadrat per A kuadratnya itu tadi 49, jadi 49 dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Yang diketahui itu ya adalah
B-nya adalah 15. Jadi Y kuadrat per 15 sama dengan 1. Kita beralih ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan dari titik fokus 0,5 dan 0,5 serta panjang sumbu mayor 8. Nah, penyelesaiannya itu yang kita ketahui adalah C sama dengan 5. Panjang suatu mayor adalah 8. Nah, 2A sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, persamaan hiperbolanya yaitu Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat. Nah, di sini Y kuadrat per 16 kuadrat. A-nya adalah 16 karena 4 dikali 4. Nah, terus X kuadrat per B kuadrat. X kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang ketiga. Nah, tentukan titik puncak, titik fokus, dan persamaan garis asimptot dari hiperbola 9x kuadrat dikurang 16y kuadrat sama dengan 144. Nah, kita tulis 9x kuadrat dikurang 16y kuadrat sama dengan 144. Kita masukkan ke persamaan umum hiperbola yaitu x kuadrat, di mana kita masukkan 16 dikurang y kuadrat kita per 9. Nah, pada persamaan ini kita mengetahui bahwa ini adalah bentuk dari hiperbola horizontal. Nah, kita cari C-nya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang diketahui adalah A-nya itu 4 dan B-nya itu 3. A-nya adalah 4 adalah akar dari 16 dan 9 adalah akar dari 3. Dan 3 adalah akar dari 9. Nah, kita ketahui hasilnya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 itu sama dengan 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal hiperbola berpusat di P, Q. Nah, yang pertama, diketahui persamaan hiperbola min 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 18x ditambah 24y kurang 9 sama dengan 0. Tentukan A koordinat titik pusat dan B koordinat titik puncak. Penyelesaian: min 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 18x ditambah 24y sama dengan 9, maka x-nya disamakan dan y-nya disamakan. Berarti min 9x kuadrat ditambah 18x ditambah 4y kuadrat ditambah 24y sama dengan 9. Maka kita faktorkan min 9x x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 y kuadrat ditambah 6y sama dengan 9. Min 9x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Tambah satunya ini didapat dari setengah dari 2 ditambah 4 y kuadrat ditambah 6y tambah 9. 9-nya didapat dari 6 bagi 2 sama dengan 3 kuadrat itu sama dengan 9 dikali sama dengan 9 dikurang 9 tambah 36. Nah, min 9 x kurang 1 kuadrat ditambah 4 y kurang 3 kuadrat sama dengan 36. 4 y tambah 3 kuadrat dikurang 9x kurang 1 kuadrat sama dengan 36. Y tambah 3 kuadrat per 9, 9-nya dari 4 dibagi 36 sama dengan 9 sama dengan x kurang 1 kuadrat per 4. 4-nya 36 bagi 9. Jadi sama dengan 1. Maka kita akan mencari A kuadrat sama dengan 9. Akar dari 9 adalah 3. Terus kita mencari B kuadrat sama dengan 4. Akar dari 4 adalah 2. Dan C-nya itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4. Hasilnya adalah 13. Maka koordinat titik pusat
P, Q adalah 1,-3 dan koordinat titik puncak A adalah P, A ditambah Q. Maka A1-nya adalah 1,-3 tambah 3 sama dengan 1,0 dan A2-nya yaitu 1,3 dikurang 1,-3 dikurang 3 sama dengan 1,6. Nah, kita beralih ke contoh soal selanjutnya, yaitu diketahui hiperbola dengan persamaan 25x kuadrat dikurang 144y kuadrat dikurang 300x dikurang 288y dikurang 280 dikurang 2844 sama dengan 0. Tentukan koordinat pusat, jarak pusat ke puncak, dan jarak antar puncak. Penjelasannya: 25x kuadrat dikurang 144y kuadrat dikurang 300x dikurang 288y dikurang 2844 sama dengan 0. Nah, di sini kita samakan antara x dengan y dengan y. 25x kuadrat dikurang 300x dikurang 144y kuadrat dikurang 288y sama dengan 2844. Nah, kita faktorkan 25x kurang 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 144 y kuadrat tambah 2y sama dengan 2844. Maka 25x dikurang 6 kuadrat dikurang 16 dikurang 144 dikurang y tambah 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 2844. 25x dikurang 6 kuadrat dikurang 900 didapatkan dari 25 dikali dengan 36 hasilnya 900 dikurang 144 y tambah 1 kuadrat ditambah 144 nya itu 144 dikali 1 hasilnya 144 sama dengan 2844. Nah, 25x kurang 6 kuadrat dikurang 144 x tambah 1 kuadrat 2844 dikurang 144 ditambah 900. Nah, 25x dikurang 6 kuadrat ditambah 144 y tambah 1 sama dengan 3600. Kenapa 3600? Karena hasil dari 2844 dikurang 144 ditambah 900 hasilnya adalah 3600. Nah, 25x kurang 6 kuadrat dikurang 144 y tambah 1 sama dengan 3600. Nah, x kurang 6 kuadrat per 144 dikurang y tambah 1 kuadrat per 25 sama dengan 1. A1 nya adalah 144, maka A nya adalah 12 karena akar dari 144 adalah 12. B kuadrat sama dengan 25, maka B sama dengan 25 karena 5 karena akar dari 25 adalah 5. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Hasilnya 144 ditambah 25 sama dengan 169. Maka C sama dengan 9 karena akar dari 169 adalah 13. Koordinat titik pusatnya yaitu 6,-1 dan jarak antar puncaknya yaitu 2A sama dengan 24. Kita beralih ke nomor 3, yaitu diketahui hiperbola mempunyai dua asimptot yang saling terik lurus. Titik potong kode asimptot tersebut dengan sumbu y adalah 0,1 dan 0,3. Kedua asimptot hiperbola tersebut saling tegak lurus, sehingga A sama dengan B diperoleh persamaan x kurang p kuadrat dikurang y kurang p kuadrat sama dengan a kuadrat, atau minus x kurang p kuadrat ditambah y kurang p kuadrat sama dengan a kuadrat. Titik potong kedua asimptot dengan sumbu x adalah 0,1 dengan sumbu y adalah 0,1 dan 0,3. Gradien kedua asimptot yang saling tegak lurus berlaku M1 dikali M2 sama dengan 1. Mengapa kita menggunakan persamaan ini? Karena
Jika ada gradien asimptot yang saling terik lurus, maka kita memakai persamaan ini. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, kita akan mencari persamaan asimptot yang melalui titik 0,1 dengan gradien M sama dengan 1, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y sama dengan 1 sama dengan 1 dikali X kurang 0. Mengapa Y1 dan M berubah menjadi 1? Karena gradiennya adalah 1. Nah, X1 berubah menjadi 0 karena melalui titik 0,1. Nah, Y1 dikurang Y dikurang 1 sama dengan X, karena 1 dikali X sama dengan X. Karena kita akan mencari Y, maka satunya kita peneruskan ke kanan, maka Y sama dengan X ditambah 1. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan asimptot yang tidak yang titik 0,3 dengan gradien M sama dengan min 1, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang 1 sama dengan Y dikurang 3 sama dengan min 1 X kurang 3. Maka Y dikurang 3 sama dengan min X. Y sama dengan min X ditambah 3. Nah, titik pusat hiperbola yang dicari dengan Y1 sama dengan Y2 adalah X ditambah 1 sama dengan min X ditambah 3, 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Diperoleh Y sama dengan X tambah 1 sama dengan 1 tambah 1, itu sama dengan 2. Maka titik pusat hiperbolanya itu 1,2.